selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada minggu hari ini, Minggu Judika 29 Maret 2020, saya ingin menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan yang tersebar di seluruh dunia, jemaat gereja HKBP dimanapun berada, dan terkhusus kepada seluruh jemaat dan majelis jemaat HKBP Padungan Resort Simalingkar yang saat ini dipercayakan Tuhan untuk saya layani, untuk mendapatkan berita keselamatan daripada Tuhan. Pada minggu hari ini, topik minggu kita adalah keadilan Tuhan yang menyelamatkan dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Saya ingin kita semua bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama menggumulkan dan berupaya memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di minggu Judika ini. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan untuk kita semua. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kamu memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu hari ini kita tentu bersama-sama mengetahui apa judul dari lagu Batak yang sangat dikenal oleh seluruh orang-orang Batak, terkhusus orang tua, yaitu yang berjudul Anakku Kido Hamoraon Riau. Lagu ini sangat disukai oleh para orang tua Batak yang berisikan sebuah pesan bahwa orang tua itu akan melakukan apapun untuk kebahagiaan dan masa depan dari anak-anaknya. Kita bisa melihat bersama bagaimana orang tua berupaya sekuat tenaga untuk anak-anaknya, bekerja setiap hari membanting tulang untuk memberikan gizi yang terbaik kepada anak-anaknya, bekerja setiap hari berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, bekerja setiap hari mengupayakan menyediakan masa depan untuk anak-anaknya. Dan bahkan ketika sudah menikah pun orang tua ada yang memikirkan bagaimana keluarga atau rumah tangga anaknya tidak ada yang kurang. Dan bahkan orang tua akan memberikan nyawanya sendiri ketika dia harus memilih apakah dia harus memilih nyawanya atau anaknya. Maka setiap orang tua pada umumnya, apalagi yang takut akan Tuhan, akan memilih biarlah nyawanya ditukar oleh nyawa anaknya apabila harus ada yang terkorbankan. Apakah semua orang tua melakukan hal ini? Apakah semua orang tua melakukan apapun untuk anaknya? Tidak, Bapak Ibu. Masih ada orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Masih ada orang tua yang kita lihat di berita televisi membuang anak di selokan, di sungai, di tong sampah, yang baru lahir, baru saja dia lahirkan dengan susah payah, dia buang di tong sampah, miris. Masih ada orang tua yang mengeksploitasi anaknya. Dia suruh kerja cari uang, dia kumpulkan uang untuk dia ongkang kaki. Masih ada orang tua yang memukuli dan menyiksa anaknya yang tidak mau menuruti permintaan
sesuatu bahkan terjadi, dibunuh anaknya sendiri. Oleh karena itu kita bisa melihat dua sisi orang tua tadi, bahwa tidak semua orang tua melakukan hal yang sama. Ada yang betul-betul mengupayakan segala cara, ada yang menyia-nyiakan dan bahkan membunuh anaknya sendiri. Kenapa bisa ada sikap yang berbeda, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus? Karena bagaimana kita melihat anak itu menentukan bagaimana sikap kita kepada mereka. Apabila anak itu kita anggap sebagai harta yang sangat berharga, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, maka kita akan menjaganya, memeliharanya, dan mengupayakan segala yang terbaik, karena itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Tetapi jika tidak, maka tentu itulah yang terjadi, akan disia-siakan, karena dia tidak menganggap anak sebagai anugerah. Dia tidak memandang anak sebagai harta. Karena itulah sikapnya menjadi begitu menyiksa anak-anak, tidak lagi menghargai harta yang Tuhan berikan sebagai anugerahnya di dalam kehidupannya. Itu sebabnya sangat menentukan kita untuk melihat sesuatu. Bagaimana sikap kita adalah pertama sekali yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita memandang sesuatu, menentukan bagaimana kita bersikap terhadapnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Seperti itu juga tentang hal iman kepada Tuhan. Bagaimana kita memandang iman yang kita miliki daripada Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan ini, menentukan bagaimana sikap kita berupaya memelihara iman yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita bisa menjadi seperti orang tua yang menyia-nyiakan anaknya, atau menjadi orang tua yang memelihara dan mengupayakan segala cara untuk anaknya. Itu tergantung kepada kita. Bagaimana kita melihat iman yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Apakah kita menjadi orang tua yang menyia-nyiakan anaknya tadi? Artinya yang menganggap iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita, keselamatan itu adalah hal yang tidak ada harganya? Ataukah kita memandang iman itu adalah sesuatu harta yang begitu berharga, yang akan membawa kita kepada keselamatan yang tidak bisa kita peroleh dengan upaya kita sendiri? Maka kita akan berupaya sekuat tenaga bagaimana agar iman ini bisa terus terpelihara, terus kita jaga, terus bisa bertumbuh layaknya seorang anak tadi, bertumbuh dengan baik karena orang tuanya menjaga dia dengan baik. Maka seperti itu juga lah kalau kita menjadi orang Kristen. Kalau saya melihat orang Kristen di dunia ini beda-beda banyak tipenya. Ada orang Kristen yang menjadi Kristen karena warisan, karena orang tuanya Kristen, dia Kristen. Akhirnya apa? Dia tidak tahu apa itu Kristen, siapa itu Tuhan, bagaimana yang Tuhan kehendaki, apa yang harus dia lakukan, dia tidak tahu. Ada orang Kristen KTP yang hanya terdaftar kependudukan dia orang Kristen, cukup itu saja hanya untuk identitas dalam di tengah-tengah negara, tapi dia tidak tahu sama sekali apa itu Kristen. Ada orang Kristen ojek yang saya katakan selalu, artinya apa? Dia hanya mengantar, menjemput, habis itu tidak pernah terlihat dalam gereja sama sekali, hanya untuk mengantar dan menjemput pasangannya atau siapa anaknya, tapi dia tidak pernah terlihat di dalam rumah Allah, tidak pernah terlihat dalam perkumpulan Kristen. Ada orang Kristen yang hanya artinya orang Kristen kapal selam, yang munculnya itu hanya di hari-hari besar tertentu. Orang Kristen yang seperti ini masih banyak lagi tipenya. Bagaimana caranya bisa bertumbuh imannya kalau dia tidak pernah berusaha mengenal, tidak pernah berusaha untuk memelihara, berusaha untuk mengembangkan imannya, mendewasakan imannya. Kalau dia tidak pernah berupaya untuk itu, bagaimana imannya bisa bertumbuh? Kita melihat orang-orang seperti inilah yang saya katakan seperti orang tua tadi yang menyia-nyiakan anaknya. Orang-orang seperti inilah yang memandang bahwa keselamatan itu tidak ada apa-apanya, bahwa imannya itu biasa-biasa saja. Ya saya Kristen saja. Tidak ada dia menganggap itu berharga, tidak ada dia menganggap keselamatan itu berharga dari Tuhan, tidak. Karena itu tidak ada upaya dia berupaya untuk mengupayakan agar imannya ini bertumbuh. Orang-orang seperti ini akan mudah untuk terikut arus, akan mudah untuk tenggelam dalam banyaknya pergumulan hidup, akan mudah tersesat oleh banyaknya lingkungan kah itu, apakah faktor persahabatan, pertemanan kah itu, ataupun percintaan kah itu, mudah dia terikut.
Karena apa? Karena dia tidak pernah benar-benar menganggap imannya itu berharga, dan karena itu dia tidak pernah berupaya membuat imannya itu bertumbuh. Orang seperti inilah yang akan mudah sekali untuk terikut arus. Sementara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau saya katakan tadi, orang tua yang memelihara anaknya tadi, saya kembalikan lagi untuk menekankan orang tua yang sangat memandang anaknya berharga tadi. Dia kasih makan, dia mengupayakan yang terbaik. Pasti kemungkinan kecil bagi anaknya itu tumbuh jadi anak yang durhaka. Kecil kemungkinan, walaupun masih ada faktor-faktor yang bisa membuat juga anak ini jadi durhaka. Tapi kalau anak itu merasakan orang tuanya ini, merasakan orang tuanya berupaya keras untuk dia, makannya, pendidikannya, pekerjaannya, kecil kemungkinan dia jadi anak durhaka. Tetapi kalau anak itu tadi tidak pernah merasakan kasih orang tuanya, tidak pernah merasakan perhatian orang tuanya, tidak pernah merasakan bahwa orang tuanya itu menjaga dia, menyayangi dia, maka dia akan jadi anak yang durhaka, menyimpang daripada apa yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai seorang anak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang tuanya tidak mendidik anaknya dengan baik, tidak memelihara anaknya dengan baik, tidak membesarkannya dengan baik. Karena itu dia bertumbuh jadi orang yang tidak baik. Seperti itu juga dalam hal iman dan kepercayaan tadi. Kalau orang artinya dalam hidupnya itu tidak memandang iman itu berharga, dia sekedar saja, dia tidak berupaya, seperti yang dalam firman Tuhan ini katakan, bahwa iman itu sendiri pun perlu untuk bertumbuh. Kalau iman bertumbuh, kita melihat di sini dalam firman ini dikatakan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berupaya menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara menjadi kasih kepada semua orang. Ini tanda bahwa iman itu bertumbuh. Bahwa iman itu bertumbuh adalah ketika kau dibawa kepada kebajikan dalam hidupmu, ketika kebajikanmu membuat engkau menjadi orang yang berpengetahuan, ketika pengetahuanmu membawa engkau kepada penguasaan diri, ketika penguasaan dirimu membawa engkau kepada ketekunan, dan ketika ketekunan membawa engkau kepada kesalehan hidup di dalam Tuhan, dan ketika kesalehanmu membuat engkau mengasihi saudaramu, dan ketika kasihmu kepada saudara berkembang menjadi mengasihi semua orang. Inilah pertumbuhan iman, dan ini tidak akan tercapai kalau tidak ada pemeliharaan yang baik bagi kita. Sementara Tuhan bilang tambahkan kepada imanmu hal itu, artinya berupayalah menumbuhkan iman dalam hidupmu. Bagaimana iman bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik kalau kita tidak melakukan apapun untuk membuat iman ini bertumbuh? Justru kita jalan di tempat, umur bertambah tapi iman tetap iman sekolah minggu. Umur orang tua, umur lansia, tapi iman sekolah minggu. Artinya apa? Masih kecil terus, kecil, tidak pernah bertumbuh. Bagaimana dia kenal Yesus di sekolah minggu, seperti itu juga sampai lansia, tidak pernah tambah apapun. Apa itu Yesus, bagaimana dia, bagaimana melakukan pesannya, tidak ada dia tahu apa-apa. Tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Itu terjadi ketika orang tidak berupaya untuk memelihara, menumbuhkan, mendewasakan imannya. Sementara itu sangat menentukan bagi kita. Karena Tuhan minta dalam firman Tuhan ini kita untuk menambahkan semuanya agar kita tidak menjadi buta dan picik. Tidak menjadi buta dan picik. Itulah pentingnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kita harus memahami terlebih dahulu. Sama seperti tadi, bagaimana kita memandang iman itu, keselamatan itu yang tidak bisa kita peroleh dari kemampuan diri kita sendiri. Pertama sekali, berupayalah Bapak Ibu, lihatlah itu sangat berharga dan Tuhan mau anugerahkan itu untuk kita. Berbicara tentang pemeliharaan iman, lantas apakah sikap gereja dengan artinya tidak memakai gedung gereja kita harus seperti ini bertemu secara media sosial, tidak secara langsung, tidak bersekutu dalam rumahnya? Apakah sikap gereja ini menunjukkan bahwa kita tidak memandang keselamatan dan iman kita ini berharga? Apakah itu berarti bahwa iman kita ini kurang, belum dewasa? Apakah itu berarti iman kita ini tidak bertumbuh? Bapak Ibu, kita salah.
Kita salah ketika kita membatasi makna dari pemeliharaan iman, makna dari pertumbuhan iman hanya terbatas daripada sepetak gedung gereja saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana yang terjadi dalam peristiwa di dunia ini, saya tidak pernah melihat peristiwa yang begitu menggemparkan dunia seperti ini. Lantas apakah sikap gereja ini kita melihat dengan membuat kita tidak bisa kemana-mana? Stay at home katanya, jangan kemana-mana. Kalaupun kau harus pergi, sangat penting sekali. Dan itu pun jaga jarak dan pakai masker. Sedemikiankah kita sampai dibuat keputusan oleh gereja, kita tidak bisa berkumpul lagi dalam rumahnya. Itu bukan berarti kita memandang bahwa iman kita itu tidak berharga. Itu bukan berarti kita memandang persekutuan kita itu tidak berharga. Apakah sekecil itu kita memahami makna dari persekutuan di dalam Tuhan? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tidakkah kita merasakan bahwa hati kita sangat ingin pergi keluar? Hati kita sangat ingin datang ke gereja. Hati kita sangat ingin ikut perkumpulan. Apakah kita selama ini aktif dalam pengumuman ama, aktif dalam pengumuman ina, aktif dalam pengumuman naposo, aktif di gereja dalam marbinggu, song leader, para musik, jemaat, siapapun kita? Apakah kita ini aktif juga di dalam keseharian pertanian? Kah itu kita aktif, lalu saat ini tidak boleh kemana-mana, kita tidak bisa pergi kemana-mana? Apakah kita merasa dalam hati kita ingin sekali membantah itu semua, kita ingin sekali udah tinggalkan itu semua, tidak ada apa-apanya, saya mau pergi ke gereja, saya mau bersekutu, saya tidak peduli apa kata orang? Mungkin dalam diri kita akan mengatakan hal seperti itu. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tidakkah kita merasakan juga kita ingin berkumpul dengan teman yang selama ini satu gereja kita? Kah itu kita ingin berkumpul dengan teman-teman kita yang selama ini teman kita bertukar pikiran, tapi kita tidak bisa. Kenapa kita harus melakukan hal? Kita tahan keinginan kita. Maka ini yang Tuhan katakan di sini, bahwa penguasaan diri akan membawamu kepada ketekunan. Ketika kita mampu untuk menguasai keinginan kita yang sangat ingin keluar, keinginan kita yang sangat ingin ke gereja, keinginan kita yang sangat ingin pertanian, keinginan kita yang sangat ingin semua kegiatan kita aktif seperti semula, tetapi tidak kita kendalikan diri kita, kuasai diri kita, tidak. Ini membawa kita kepada ketekunan. Karena apa? Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh hanya memandang keinginan kita, bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita lihat. Dan ini akan membawa kita kepada ketekunan. Ketekunan ini membawa kita kepada kasih yang lebih besar lagi. Kasih kepada semua orang membuat kita mampu menguasai diri kita. Keinginan kita untuk berkumpul, kita tahan semuanya itu. Namun tentu tidak mengurangi makna dari berharganya iman dan bertumbuhnya iman dalam hidup kita. Itu tidak berarti iman kita tidak dewasa. Itu tidak berarti iman kita tidak bertumbuh. Tidakkah setelah ada wabah corona ini kita bertambah wawasan, kita berkumpul dengan keluarga, kita berkumpul di tengah-tengah keluarga mempercakapkan apa? Bagaimana corona ini? Apa corona ini? Bagaimana mengatasinya? Bagaimana mencegahnya? Bagaimana agar ini tidak terjadi pada kami? Kita menjadi orang yang lebih bersih daripada biasanya. Yang biasanya kita makan saja, udahlah vitamin dimakan dari luar, langsung makan, tidak peduli. Pergi dari luar, masuk ke rumah, langsung masuk kamar, tidak mandi, tidak cuci apa, tidak apapun, langsung masuk kamar. Tidak memikirkan, udahlah bersihnya itu. Tetapi sekarang ini kita melihat bahwa kita jadi orang yang ekstra bersih. Tambah pengetahuan kita apa itu kesehatan, tambah kita dalam melihat bagaimana berharganya kesehatan itu Bapak Ibu. Dan ketika itu kalau sampai kepada kita bisa melihat dalam media sosial, sehingga kita boleh semakin mengucap syukur walaupun kita bersedih, tapi ada dalam hati kita semakin menghargai kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita semakin berupaya untuk menjaganya. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu sekedar berkumpul dan terus berkumpul. Terlalu berharga perkumpulan itu karena kita sudah tidak boleh berkumpul sebagaimana banyaknya biasanya. Kita akan memandang perkumpulan itu menjadi lebih berharga, sehingga kita tidak menghabiskan waktu ketika kita berkumpul dengan teman. Kita tidak lagi menghabiskan waktu di sana untuk mempercakapkan kekurangan orang lain. Ketika kita nanti waktunya bisa berkumpul lagi dengan saudara kita,
kita yang berharga itu, pertemuan kita yang berharga itu untuk memikirkan cara menjatuhkan orang lain. Tidak menghabiskan waktu kita dalam perkumpulan yang berharga itu untuk mencari cara menghina orang lain. Tidak lagi. Kenapa? Dengan ini semua kita tahu betapa berharganya pertemuan, betapa berharganya kalau kita diizinkan Tuhan berkumpul, betapa berharganya kesehatan itu. Karena itu kita bisa melihat bahwa kebajikan Tuhan tambahkan kepada kita. Penguasaan diri kita ini membuat kita juga semakin bijaksana. Bijaksana menghargai semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tidakkah itu berarti iman kita bertumbuh, Bapak Ibu? Kita melihat dari sana bahwa tidak ada lagi yang namanya waktu yang disia-siakan. Kita berupaya memanfaatkan setiap waktu menjaga kesehatan, memanfaatkan setiap waktu bersama keluarga. Bagaimana caranya agar kami boleh semakin memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin, menjaga kesehatan, membangun kualitas persekutuan yang mungkin selama ini karena sibuk di luar. Waktu antara bapak dengan anak tidak ada lagi, antara ibu dengan anak tidak ada lagi, antara anak dengan anak tidak ada lagi. Tidak ada lagi pertemuan yang berharga yang saya rasakan dulu waktu masih kecil. Duduk bersama, makan bersama, berbincang bersama. Ketika saya pulang sekolah, makan bersama, maka orang tua akan menanyakan, gimana kau di sekolah, nak? Gimana PR-mu, nak? Susahnya, nak? Apakah zaman sekarang ini dengan sibuknya orang-orang hampir tidak ada waktu untuk menanyakan hal seperti itu. Namun dengan ini semua kita melihat anak-anak yang belajar di rumah, orang tua yang mengajarkan, orang tua punya kualitas waktu yang berkualitas, quality time bersama dengan anaknya, mengajari anaknya sendiri, melihat perkembangan anaknya di sekolah. Lalu kemudian ada ibu yang mungkin selama ini tidak punya waktu di luar, dia punya waktu lagi bersama dengan keluarga yang selama ini tidak bisa dia kerjakan, dia bisa kerjakan. Begitu juga dengan seorang bapak yang selama ini menghabiskan waktu di luar, apakah itu di pekerjaan, apakah itu di kedai, di warung, di sana terus seharian. Maka dengan ini semua dia berkumpul dengan keluarga, dia menjalankan perannya sebagai bapak. Tidakkah ini semua dengan semua tindakan ini, dengan melihat skop yang lebih besar, kasih kepada seluruh manusia, juga membawa pertumbuhan dalam iman kita masing-masing. Kita menambahkan kebijaksanaan bagi kita dengan tambahnya pengetahuan bagi kita. Kita belajar menguasai diri yang selalu ingin pergi ke sana dan ke sini. Kita belajar untuk mengendalikan pikiran dan mulut dan hati kita, untuk menghargai setiap pertemuan dengan mempercakapkan hal-hal yang berharga dan berkualitas tanpa membicarakan orang lain. Dan itu semua kita melihat bahwa sikap gereja ini yang mendukung pemerintah ini bukan menandakan iman yang tidak bertumbuh, bukan menunjukkan iman yang tidak dewasa, Bapak Ibu, tetapi justru dengan ini semua kita yang adalah gerejanya justru semakin ditantang untuk menunjukkan apakah iman kita benar-benar sudah bertumbuh selama ini, ataukah kita masih orang yang cacat rohani. Berbicara tentang cacat rohani, kenapa saya mengambil istilah cacat rohani ketika kita berbicara tentang betapa berharganya iman di tengah-tengah kehidupan orang Kristen yang akan membawa kita kepada keselamatan di dalam Tuhan. Istilah cacat ini muncul ketika seorang individu atau manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan sekalipun tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya. Kalau kita melihat orang yang dikatakan cacat adalah orang yang tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Kenapa itu? Itu bisa oleh berbagai faktor. Lalu dalam hal iman kepada Tuhan, kenapa saya memakai istilah cacat rohani? Karena ada orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Dia, kalau dari segi usia, dia sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tetapi imannya tidak pernah bertumbuh. Pengetahuannya tentang siapa itu Tuhan, yang diketahui anak sekolah minggu, tidak pernah bertambah dan bertumbuh, sekalipun umurnya sudah bertambah dan bertumbuh, sekalipun sudah bertambah hal atau tahun daripada dia mengenal Tuhan, tetapi tidak bertumbuh imannya kepada Tuhan. Mengapa hal-hal itu bisa terjadi? Seperti layaknya dalam diri manusia itu oleh berbagai faktor. Dalam kehidupan orang Kristen, orang-orang yang cacat rohani, yang saya kategorikan cacat rohani, itu terlihat dalam perilakunya, di mana dia adalah orang Kristen, tetapi perilakunya sama sekali tidak menunjukkan kehidupan orang yang beriman.
Saya ingin menegur untuk orang-orang Kristen di luar sana yang masih melakukan penjualan masker dengan harga yang tinggi. Di manakah wujud imanmu ketika sesamamu membutuhkan pertolonganmu, tetapi kau memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadimu? Pertanyakan dirimu, apakah kau orang Kristen atau tidak? Di manakah imanmu kepada orang Kristen di luar sana, kepada semua orang yang mengatakan dirinya beragama, ketika sesamamu membutuhkan hand sanitizer, ketika sesamamu membutuhkan berbagai kebutuhan untuk menangkal virus ini, kau naikkan harga setinggi-tingginya? Di manakah wujud imanmu kepada Tuhan? Inilah orang-orang yang cacat rohani, tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Dia tahu itu adalah hal yang tidak baik, tetapi tidak dia biarkan imannya bertumbuh dengan keadaan ini, karena dia lebih mengedepankan keuntungan pribadi dibandingkan pengenalannya dan pemahamannya serta upayanya untuk memelihara iman yang berharga yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, orang-orang yang cacat rohani terlihat juga dalam perilakunya yang selalu mengedepankan dirinya, sehingga akan mengarahkan dia kepada sifat iri hati, penghakiman kepada orang lain, kepada sifat yang tidak ingin menolong siapapun, kepada sifat yang hanya untuk memuji diri, kepada sifat yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Maka ini adalah wujud dari orang yang beriman tetapi imannya tidak bertumbuh. Maka saya mengatakan dia sebagai orang yang cacat rohani. Lalu mengapa saya mengatakan sampai sebegitunya? Bukan untuk menghina, bukan, tetapi untuk membuat kita orang Kristen menyadari kalau kita memandang iman itu begitu berharga, kalau kita sedih melihat ada orang yang cacat, sedih melihat anak-anak yang ada di sekitar kita tidak bertumbuh sebagaimana mestinya, maka seharusnya juga kita bersedih ketika iman kita tidak bertumbuh dengan sebagaimana mestinya. Karena iman itu begitu berharga, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dan seharusnya kita memelihara dan berupaya agar iman ini bertumbuh dalam kehidupan kita. Lantas di tengah-tengah keadaan ini adalah saatnya menunjukkan bahwa kau adalah orang dengan iman yang bertumbuh. Keadaan adalah salah satu cara Tuhan untuk mengajari kita, salah satu cara Tuhan untuk membuat iman kita bertumbuh. Kita sadari atau tidak bahwa kita mendapatkan lebih banyak pelajaran ketika kita mengalami kesusahan dan penderitaan? Tidakkah kita merasakan di tengah-tengah keadaan ini bahwa iman itu terasa begitu berharga menghadapi tantangan yang sungguh-sungguh tidak mampu kita hadapi, dari kekuatan yang kita miliki selama ini, yang mungkin masih kita andalkan kepintaran kita andalkan kekayaan kita andalkan relasi kita. Ternyata itu semua tidak bisa mengatasi besarnya wabah yang terjadi saat ini. Itulah fungsi imanmu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dan karena itulah iman itu berharga. Melalui firman Tuhan ini, kita harus memandang itu berharga agar kita semakin memelihara dan menjaga iman ini dengan berupaya untuk semakin mengenal Tuhan, dengan berupaya untuk semakin menumbuhkan iman kita melalui segala situasi dalam hidup kita. Kalau kita mengingat lagu rohani dari yang kita nyanyikan, suka dan duka bergantian memperkuat imanku. Artinya kita sendiri menyadari bahwa tidak dalam keadaan sukacita saja, tetapi duka cita pun Tuhan pakai juga untuk menumbuhkan iman kita kepadanya. Karena itu kita dalam proses pertumbuhan, kita dalam proses pemeliharaan, kita dalam proses pertumbuhan agar iman kita itu bertumbuh sebagaimana mestinya. Yang mungkin karena kepentingan pribadi dan ego kita selama ini, iman kita tidak pernah bertumbuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, apakah kita tidak merasakan sedih akan keadaan ini? Tentu, kita semua bersedih. Kita semua merasakan rasa sakit yang sama. Meskipun mungkin kita tidak mengenal para korban yang telah berjatuhan oleh karena peristiwa ini, kita pasti merasakan sakit dan kesedihan yang sama. Melihat berita-berita, merasakan rasa takut juga, melihat berbagai orang-orang yang berjatuhan, yang dari orang-orang ternama, dari orang pintar, dari orang tertinggi sampai terendah, tidak mengenal usia, tidak mengenal status, tidak mengenal jabatan. Dalam hal itu semua kita merasakan perasaan yang sama. Tetapi firman Tuhan dalam Minggu Judika ini ingin membawa kita
kita mengingatkan kita kembali agar kita tetap memegang iman kita kepada Tuhan. Jangan biarkan diri kita lari daripada itu Bapak Ibu. Hanya itu kekuatan kita menghadapi hidup ini yang tidak pernah mampu kita pahami. Kenapa harus begini dan kenapa harus begitu? Mengapa harus saat ini? Mengapa tidak kemudian? Mengapa harus begini? Mengapa harus begitu? Semuanya hanya mampu dijawab dengan iman. Karena itulah biarlah melalui firman Tuhan ini dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9 yang kembali mengingatkan para jemaat Tuhan yang ada di sini dan kita semua yang telah menerima keselamatan melalui iman kita kepada Tuhan. Jangan lepaskan itu. Jangan lari daripada jalan Tuhan. Tetaplah pegang itu. Cepat atau lambat badai ini akan berlalu. Tetapi bagaimana kita melewati badai ini? Dengan tetap memegang iman kepada Tuhan, kita akan lihat Bapak Ibu, apa yang sebenarnya ingin Tuhan berikan kepada kita. Apa sebenarnya yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik melalui semua ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan memandang kita dengan sangat berharga. Kita sangat berharga. Mungkin saat ini dengan berbagai peristiwa kita menganggap apa artinya manusia sebenarnya? Apa harganya kita di depan Tuhan? Tetapi dengan peristiwa ini, dengan peristiwa keselamatan, diingatkan kita kembali bahwa Yesus Kristus telah memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah harga manusia. Begitu berharga Bapak Ibu. Saat ini kita tidak bisa melihat ini. Mungkin karena besarnya wabah yang kita hadapi. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan itu semua karena kita semakin beriman kepada Tuhan, Dia akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Karena itu biarlah semuanya ini kita jalani dengan tetap memegang teguh iman kita yang membuat kita berharga kembali di hadapan Tuhan. Manusia yang berdosa itu Tuhan angkat kembali kepada keselamatan. Demikianlah berharganya kita di hadapan Tuhan. Dengan menyadari bahwa kita berharga, mari kita menghargai setiap kehidupan yang Tuhan curahkan kepada kita. Hargailah keluargamu yang mungkin selama ini kau abaikan karena kesibukanmu. Hargailah pekerjaanmu yang mungkin sampai saat ini belum kau kerjakan dengan sepenuh hati oleh karena berbagai hasrat pribadimu. Hargailah segala pertemuan yang Tuhan izinkan untuk engkau temui. Hargailah setiap perkumpulan. Hargailah juga terlebih-lebih persekutuan di dalam Tuhan. Jangan pakai untuk hal-hal pribadimu. Persekutuan itu Tuhan satukan agar boleh bersama-sama kita menuju kepada keselamatan. Hargailah semuanya yang telah Tuhan tebus dengan harga yang mahal. Maka kita semua akan merasakan Bapak Ibu bahwa kita sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan. Dan biarlah semuanya yang membentuk kita bukan menjadi pribadi yang tidak berharga, tetapi dengan semua ini Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang semakin berharga, sama seperti emas yang ditempa dengan proses yang panjang dan dengan panas yang luar biasa. Saat ini Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang membuat kita semakin berharga lagi. Biarlah kita semua boleh menyadari itu dan boleh semakin menyadari betapa berharganya semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dengan menjalaninya turut dengan kehendak Tuhan, dengan menjalaninya tetap ada di jalan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam minggu Judika ini kembali kita tidak dapat bertemu, tapi saya percaya melalui firman Tuhan ini sukacita Tuhan boleh kembali dihadirkan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sekalian. Kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Hargailah itu. Saat ini jalanilah proses itu. Hargailah waktu dengan keluargamu. Hargailah waktu bersama anak-anakmu. Hargailah waktu bersama orang tuamu. Hargailah apa yang Tuhan berikan saat ini. Anggaplah seperti saya katakan berulang kali, kalau kita mau melakukan yang terbaik, anggaplah seolah-olah ini adalah hari-hari terakhirmu sebelum Tuhan akhirnya menetapkan hari terakhir bagimu, agar kita tidak menunggu sampai besok untuk melakukan yang terbaik. Karena itu bisalah kita bayangkan pada saat ini waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Anggaplah ini adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kita.
untuk merenungkan kehidupan kita masing-masing, untuk semakin menghargai semua yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah kesempatan bagi kita Bapak Ibu, kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan biarlah setelah keluar dari ini semua, percaya akan ada kelepasan dari ini semua. Setelah semua ini berlalu Bapak Ibu akan melihat bagaimana kita dibentuk Tuhan dengan cara yang luar biasa, menjadi sebuah pribadi yang lebih baik. Ada keluarga-keluarga yang baik akan bertumbuh. Ada pekerjaan-pekerjaan yang pekerja-pekerja terbaik yang semakin bertumbuh. Ada gereja-gereja yang semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Itulah maksud Tuhan dari ini semua. Karena keadilannya sungguh-sungguh untuk menyelamatkan. Saat ini kita tidak bisa lihat, biarlah iman kita menuntun kita kepada keselamatan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita semua. Tetaplah pegang iman kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesuslah yang menyertai kita semua. Tetap percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His soul.